Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Tahir dan teman-teman sekalian, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu berupa tugas akhir, video pembelajaran dari mata kuliah hukum adat dengan judul Sifat dan Corak Hukum Adat. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 4, dimulai dari saya sendiri, yaitu Novi Alvina, dengan NIM A1011211086, Rahmat Vigo dengan NIM A1011211032, Atar Gibran Palepi dengan NIM A1011211036, Niken Alaksmi dengan NIM A1011211039, Wahidah dengan NIM A1011211069, Rosmaria Simanjuntak dengan NIM A1011211061, Kristina Betty dengan NIM A1011211071, Marisa Dwi Sarasti dengan NIM A1011211192, Mikayana dengan NIM A1011211215. Kemudian untuk pembahasan dari materi-materi kami, yaitu ada definisi corak dan sifat hukum adat, kemudian ada corak-corak tertentu atau ragam tertentu yang ada dalam hukum adat, dan yang ketiga ada arti sifat hukum adat dan sifat hukum adat menurut para ahli, dan yang terakhir contoh corak dan sifat hukum adat serta contoh hukum adat yang ada di Indonesia. Kemudian untuk per materi akan disampaikan oleh rekan kami dari materi pertama sampai materi akhir. Kepada rekan kami dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Definisi corak dan sifat hukum adat. Hukum merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas berupa hukuman terhadap siapa yang tidak mau patuh mentaatinya. Dengan demikian, hukum itu sendiri mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Hukum adat memiliki sifat terbuka yang artinya hukum adat menerima segala sistem hukum lain sepanjang masyarakat yang bersangkutan menganggap bahwa sistem hukum lain tersebut patut atau berkesesuaian. Contoh hukum yaitu bentuk atau model dari hukum yang memiliki keteraturan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Setelah kita mempelajari definisi dari hukum adat, kita akan beralih kepada sifat dan corak dari hukum adat. Hukum adat itu bersifat religius magis. Religius magis adalah bersifat kesatuan batin, ada kesatuan dunia dan dunia gaib. Ada hubungan dengan arwah-arwah nenek moyang dan makhluk-makhluk halus lainnya. Percaya adanya kekuatan gaib, pemujaan terhadap arwah-arwah nenek moyang, dan yang biasa kita sebut dengan kepercayaan animisme. Yang kedua itu bercorak komunal atau kemasyarakatan. Komunal artinya manusia terikat pada kemasyarakatan, tidak bebas dari segala perbuatannya. Setiap warga mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Hak subjektif yang berfungsi sosial, kepentingan bersama lebih diutamakan, bersifat gotong royong, sopan santun dan sabar, berprasangka baik, saling hormat dan menghormati. Yang ketiga itu ada bersifat demokrasi. Kepentingan bersama lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi sesuai dengan asas permusyawaratan dan perwakilan sebagai sistem pemerintahan. Adanya musyawarah di balai desa, setiap tindakan pamong desa berdasarkan hasil musyawarah dan lain sebagainya. Dan yang keempat, bercorak kontan atau tunai. Asas kontan atau tunai mengandung pengertian bahwa dengan suatu perbuatan nyata, suatu perbuatan simbolis atau suatu pengucapan tindakan hukum yang dimaksud dengan selesai ketika itu juga. Dengan serentak bersamaan waktunya tak kalah berbuat atau mengucapkan yang diharuskan oleh suatu adat tertentu. Corak hukum adat. Satu, bercorak konkret. Pada umumnya masyarakat Indonesia dalam melakukan perbuatan hukum selalu konkret atau nyata, dan hubungan hukum tertentu harus dinyatakan dengan benda-benda yang wujud.
Tidak ada janji yang dibayar dengan janji, semuanya harus disertai tindakan nyata, tidak ada saling mencurigai satu dengan yang lainnya. Yang kedua, bercorak terbuka dan sederhana. Bentuk hukum adat terbuka maksudnya dapat menerima masuknya unsur-unsur asing yang datang dari luar, asalkan tidak bertentangan dengan jiwa hukum adat itu sendiri. Sedangkan bentuk dari sifat yang sederhana artinya bersahaja, tidak rumit, tidak banyak administrasinya, bahkan kebanyakan tidak tertulis, mudah dipahami dan dijalankan berdasarkan saling mempercayai. Yang ketiga, tidak dikodifikasi. Hukum adat yang tidak tertulis walaupun ada yang dicatat dalam aksara daerah, bahkan ada dikodifikasi dengan cara yang tidak sistematis, namun hanya sekedar sebagai pedoman. Bukan mutlak yang harus dijalankan kecuali yang bersifat perintah Tuhan. Kemudian, sifat hukum adat. Arti sifat hukum adat yaitu sifat komun, yaitu mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan sendiri. Sifat kontan mempunyai arti logis terhadap satu sama lain. Sifat konkret atau visual, pada umumnya ketika masyarakat melakukan perbuatan hukum itu selalu ada bukti nyata. Kemudian, sifat hukum adat menurut F.D. Holliman. Yang pertama, tradisional. Artinya, hukum adat bersifat turun-temurun dari nenek moyang sampai ke anak cucu, dan hingga saat ini masih berlaku dan dipertahankan. Yang kedua, dinamis. Artinya, hukum adat berubah sesuai keadaan waktu dan tempat. Masyarakat hukum adat akan menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi. Yang ketiga, terbuka. Artinya, hukum adat menerima sistem atau bentuk hukum lain, asalkan sesuai dengan hukum adat yang dimiliki masyarakat tersebut. Kemudian, sederhana. Artinya, hukum adat sifatnya sederhana, mudah dimengerti, tidak tertulis, tidak rumit, bersahaja, serta dilaksanakan atas dasar saling mempercayai. Kemudian musyawarah dan mufakat. Artinya, hukum adat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dengan damai dan menggunakan asas musyawarah dan mufakat. Baiklah, materi yang akan saya sampaikan adalah contoh corak dan sifat hukum adat. Religious Magic. Suku Naulu di Pulau Seram mengadakan upacara adat dengan sesajian berupa potongan atau penggalan kepala manusia yang ditunjukkan untuk roh-roh leluhur guna meminta restu ataupun perlindungan. Ritual pelas pusaka suku Dayak Bahu Ngaju yang merupakan semacam kegiatan penghormatan kepada karya leluhur yang tidak ternilai. Adapun syarat yang harus dibawa saat akan melakukan ritual ini adalah seekor ayam jago berwarna merah, mangkuk dan piring putih, pisau dan kain kuning, serta kue-kuean, minyak dan pupur basah. Komunal atau kemasyarakatan. Suku Naulu di Pulau Seram yang melakukan perburuan binatang seperti babi, rusa, dan burung bersama, bergotong royong ketika membangun rumah, saling membantu ketika warga lain memiliki acara atau hajatan, dan sebagainya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih, saya kembalikan kepada rekan saya. Contoh corak dan sifat hukum adat. Demokrasi. Adanya musyawarah di balai desa dan setiap tindakan pamong desa berdasarkan hasil musyawarah dan sebagainya. Konten konkret dan visual. Panjer yang bermaksud akan melakukan kegiatan jual beli atau memindahkan hak atas tanah peningset dalam pertunangan jika akan melaksanakan pertunangan. Terbuka dan sederhana. Suku Naulu di Pulau Seram yang dapat menerima hukum adat dari daerah atau negeri lain yang berada di Pulau Seram. Mengikuti perkembangan zaman. Suku Naulu di Pulau Seram yang mengikuti perkembangan zaman di mana orang-orang terbiasa menjalankan hukum adat yang berlaku di daerah tersebut sembari melaksanakan aktivitas-aktivitas bersama masyarakat. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penyampaian materi mengenai contoh corak dan sifat hukum adat. Corak dan sifat hukum adat selanjutnya yaitu mengikuti perkembangan zaman. Contohnya yaitu suku Baduy Baru yang hidup berdampingan dengan masyarakat dan sudah mulai memanfaatkan teknologi guna menyokong perekonomian mereka. Corak dan sifat hukum adat selanjutnya yaitu tidak dikodifikasi. Contohnya yaitu kegiatan panas pela yang diadakan oleh negeri Tihulale dan negeri Huku di Pulau Seram. Yang mana setiap beberapa tahun sekali ini tidak pernah dijadwalkan secara tertulis karena kegiatan ini sudah hidup dan
berlangsung di tengah masyarakat selama ribuan tahun. Corak dan sifat hukum adat selanjutnya yaitu musyawarah mufakat. Yang contohnya yaitu ketika ada suatu permasalahan dalam masyarakat, maka semua masyarakat adat di negeri Tihulale Pulau Seram akan berkumpul dalam baileo untuk bermusyawarah dan menyelesaikan masalah tersebut dengan mencari solusi terbaik dari pendapat-pendapat yang diajukan. Corak dan sifat hukum adat selanjutnya yaitu tradisional. Contohnya yaitu hukum adat Pulau Manleu di Babaki, Timur NTT yang masih berlaku hingga saat ini. Selanjutnya yaitu perhitungan kalender dan primbon dalam hukum adat Jawa. Biasanya digunakan ketika seseorang ingin memulai usaha atau bisnis tertentu. Masyarakat mempercayai bahwa terdapat pakem khusus yang harus diikuti untuk memprediksi usaha dalam mencapai kesuksesan serta nasib baik akan mempermudah rezeki. Sekian penyampaian dari saya. Terima kasih. Setelah kita mendengarkan materi tentang contoh corak dan sifat hukum adat, kemudian kita akan beralih ke materi selanjutnya yaitu tentang contoh hukum adat yang ada di Indonesia. Yang pertama ada hukum adat di Aceh. Hukum adat di Aceh melarang laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri atau keluarga berduaan dalam satu ruangan. Apabila melanggar, keduanya akan menerima hukuman cambuk. Kemudian yang kedua, ada hukum adat di Bali. Hukum adat di Bali menganut patrilineal, yakni adat yang mengatur alur keturunan dari pihak ayah. Masyarakat di sana memiliki hukum ahli waris keluarga yang diberikan kepada laki-laki sepenuhnya, sedangkan perempuan hanya bisa menggunakannya. Kemudian hukum adat di Jawa. Masyarakat Jawa menggelar ritual khusus sebelum melakukan kegiatan agar tidak mengalami kejadian buruk. Kemudian ada penduduk di Pegunungan Halmahera. Penduduk di Pegunungan Halmahera memiliki hukum adat potong jari setiap kepergian anggota keluarga. Tujuannya untuk mengingat kepergian anggota keluarga tersebut. Kemudian ada hukum adat di Minangkabau. Hukum adat di Minangkabau ini menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah jika seorang anggota masyarakat melaksanakan pernikahan berdasarkan syarat dan rukun nikah agama Islam. Sekian pemaparan singkat materi tentang contoh hukum adat di Indonesia dari saya. Sekian materi presentasi dari kelompok 4. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyampaian materi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.